Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Syarnisa dengan NPM 23150610022. Saya dari kelas PSTIB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan dan juga arsitektur topologi fisik atau topologi logik dari suatu organisasi. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu topologi. Topologi adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk dan ruang tanpa memperhatikan ukuran atau jaraknya. Dalam topologi, suatu objek dapat ditekuk, dilipat, atau diregangkan, tetapi tidak boleh dipotong atau ditempelkan. Kemudian mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasinya. Topologi jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik atau physical topology, dan juga topologi secara logika, yaitu logical topology. Topologi secara fisik ini menjelaskan bagaimana susunan dari label, komputer, dan lokasi dari semua komponen jaringan. Sedangkan topologi secara logika ini menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam sebuah jaringan. Arsitektur topologi merupakan bentuk koneksi fisik untuk menghubungkan setiap node pada sebuah jaringan. Terdapat beberapa jenis topologi yang masing-masingnya ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Berikut ini ada beberapa macam topologi yang umum digunakan dalam sebuah jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Dalam topologi bus ini, setiap perangkat berbagi satu jalur komunikasi yang sama untuk mengirim dan menerima datanya. Jika salah satu perangkat ingin berkomunikasi, data akan dikirim melalui kabel utama dan diterima oleh semua perangkat yang terhubung. Tetapi, hanya perangkat yang dituju yang akan memprosesnya. Kemudian ada topologi ring. Topologi jenis ini merupakan jenis topologi jaringan di mana setiap komputer terhubung ke komputer lainnya dengan membentuk sebuah lingkaran tertutup, yang mana datanya ini akan mengalir satu arah melewati setiap komputer sampai mencapai tujuannya. Topologi ini akan stabil untuk jumlah perangkat yang terbatas. Dan apabila satu perangkat bermasalah, maka jaringannya akan terganggu. Yang ketiga ada topologi star, di mana setiap komputer ini terhubung langsung ke satu perangkat pusat, seperti switch atau hub, yang berguna untuk mengatur lalu lintas data dalam sebuah jaringan. Jika satu perangkat ingin mengirimkan data, informasi tersebut akan melewati perangkat pusat sebelum diteruskan ke tujuannya. Jika salah satu perangkat mengalami masalah atau kerusakan, jaringannya tetap akan berjalan. Tetapi jika perangkat pusat yang bermasalah, seluruh jaringannya akan terputus. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree ini merupakan gabungan antara topologi star dan juga topologi bus, yang dimana beberapa topologi star terhubung dalam struktur bertingkat dengan backbone sebagai jalur utamanya. Topologi ini cocok untuk jaringan skala yang besar karena mudah dikembangkan dan juga dikelola. Kelemahan topologi ini adalah dia membutuhkan banyak kabel serta perangkat pusat yang lebih kuat. Dan jika backbone-nya mengalami gangguan, seluruh jaringannya akan terpengaruh. Dan yang terakhir atau kelima ini ada topologi mesh, yang mana setiap perangkatnya ini terhubung langsung ke beberapa atau semua perangkat lain dalam jaringan sehingga menciptakan banyak jalur komunikasi. Topologi ini sangat handal karena jika salah satu jalurnya mengalami gangguan, datanya masih dapat dikirimkan melalui jalur lainnya. Tetapi topologi ini membutuhkan biaya yang mahal dan kompleks dalam pengaturan dan pemeliharaannya. Di sini saya akan membahas mengenai arsitektur topologi dalam sebuah organisasi. Di sini saya mengutip dari sebuah jurnal dengan judul Perancangan Jaringan Komputer Menggunakan Aplikasi PHP Online Reporting System.
Di sini terdapat sebuah skema topologi dari sebuah PT Grand LT Krakatau Lampung. Yang mana jaringan komputer di PT Grand LT Krakatau Lampung ini menggunakan topologi tree yang menggabungkan konsep topologi star dan bus untuk menciptakan struktur jaringan yang skalabel dan juga efisien. Jaringan ini dirancang untuk menghubungkan berbagai perangkat di room finance dan juga room accounting, serta mengintegrasikan ke server untuk kebutuhan monitoring dan juga manajemen sistem. Dengan arah aliran data dari dalam jaringan ini itu dimulai dari internet yang terhubung ke modem, yang sebagai penghubung ke penyedia layanan internet atau ISP, yang mana dari modem ini koneksi akan diteruskan ke router yang berperan dalam mengelola lalu lintas jaringan dan memberikan akses ke perangkat internal. Router ini akan mengalirkan data ke hub yang berfungsi sebagai titik distribusi utama dan menghubungkan beberapa perangkat, termasuk server monitoring dan juga server Linux PMS PHP. Dan dari hub ini, data disalurkan ke switch yang terdapat di room finance dan juga room accounting, yang berfungsi sebagai pusat distribusi dalam masing-masing sebuah ruangan. Komputer-komputer dan printer-printer dalam ruangannya akan menerima data melalui switch sebelum mengirimkan informasi ke perangkat lainnya atau ke perangkat tujuannya, baik dalam jaringan lokal ataupun keluar jaringan melalui sebuah router. Dan jika ada permintaan akses ke server, data akan diarahkan ke server monitor untuk pemantauan jaringan atau juga ke server Linux PMS PHP untuk manajemen sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai topologi jaringan dan juga arsitektur, topologi fisik dan topologi logik dari sebuah organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.